untuk membangkitkan usaha individu melalui usaha kelompok. Salah satunya mungkin Anda bisa mendirikan usaha perkoperasian. Kalau kamu sendiri yang melakukan usaha ini, mungkin modal kamu kecil. Untuk tujuan bersama, kamu bisa membuat sebuah usaha kelompok atau koperasi. Banyak memang beberapa usaha yang digagas dan dirintis secara kelompok ataupun koperasi yang sudah berhasil. Tetapi banyak juga yang mereka gagal. Nah, apa saja yang membuat usaha kelompok dan koperasi ini gagal? Ayo ikuti penjelasan berikut ini. Teman-teman, usaha kelompok dan usaha koperasi itu bisa dikembangkan bila kamu memiliki komitmen untuk secara kelompok ataupun secara bersama-sama untuk membangun usaha, tentu dengan melengkapi aturan main, baik itu usaha kelompok itu sendiri maupun usaha koperasi. Contohlah misalnya usaha koperasi ini, negara juga sudah mengatur dengan sedemikian rupa, dengan baik, bahkan ada kementeriannya, bahkan ada institusi khusus untuk mengurusi di bidang koperasi ini, agar usaha koperasi itu bisa berkembang. Tetapi memang banyak kenyataannya di lapangan, ada yang sukses dan banyak juga yang gagal. Nah, salah satu penyebab usaha kelompok dan koperasi ini gagal, yaitu pertama dari sisi kelembagaannya, di mana badan hukum yang diatur dengan wadah yang resmi mendapat pengesahan di Dinas Koperasi setelah dibentuk badan hukumnya. Lalu kemudian kepengurusannya berasal dari anggota itu sendiri. Pada tahap pendirian itu dicantumkan di badan hukum dan mereka membuat rapat setiap tahun ataupun sesuai dengan permintaan pengurus dan anggota. Bisa dilakukan tiap saat bila diperlukan. Nah, disinilah titik rawan mulai ditemukan, yaitu di masa kepengurusan. Pengurus memiliki kewajiban kepada anggota, salah satunya menyiapkan pertanggungjawaban, kemudian menyusun rencana kerja, disahkan di rapat anggota. Nah, biasanya pengurus dan gagal mempertanggungjawabkan, sehingga terjadi ketidakpercayaan di antara anggota kepada pengurus. Nah, disinilah menjadi persoalan utamanya. Di perjalanan, pengurus diturunkan, kemudian dibuat lagi rapat anggota, diganti lagi pengurus, dan seterusnya. Memang di dalam sistem koperasi itu adalah mengutamakan musyawarah ataupun demokrasi, di mana setiap anggota memiliki suara yang sama untuk menentukan siapa pengurus, bagaimana arah kebijakan koperasi ini dijalankan ke depannya, dan itu ditetapkan, diputuskan di rapat anggota, di mana semua anggota koperasi itu memiliki kekuasaan yang sama atau memiliki suara yang sama pada saat menentukan arah kebijakan dan keputusan dalam rapat anggota itu. Biasanya pengurus sulit mempertahankan atau menjalankan usaha koperasi dan pertanggungjawaban koperasi kepada anggota. Dan kemudian anggota sering meragukan kepengurusan dan kurang percaya kepada pengurus untuk membawa koperasi ini ke arah yang lebih baik ataupun lebih maju sesuai dengan harapan-harapan anggota itu sendiri. Nah, kemudian terjadilah tukar pasang, ganti pengurus, kemudian mandeknya manajemen. Yang kedua, ini perlu juga menjadi perhatian adalah sistem pengelolaan koperasi, yaitu di situ diatur kewajiban baik pengurus maupun anggota. Sebagai anggota punya kewajiban, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Dan ini juga sering mereka abai, tidak menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela. Jadi biasanya koperasi ini dibuat
didasari dengan karena adanya bantuan. Muncul karena ada ajakan dari pemekarsa, dari orang-orang ingin mengembangkan usaha kelompok. Kenapa ini tiba-tiba muncul, kemudian berdiri koperasi, ataupun ada gagasan koperasi, dan kamu diajak di sana sebagai anggota, kemudian bahkan ditawari sebagai pengurus? Salah satu penyebabnya adalah karena ada bantuan. Memang karena negara memungkinkan untuk membantu koperasi, karena memang ada aturan untuk membantu koperasi. Tapi ini bukan menjadi tujuan utama untuk membangun koperasi. Kemudian koperasi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan perkoperasian, yaitu adanya kewajiban simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, sehingga modalnya tidak ada. Karena setoran-setoran untuk simpanan wajib pokok dan sukarela itu tidak dilaksanakan. Jadi koperasi ini tetap aja kecil. Koperasi ini tetap aja tidak punya modal. Kenapa? Karena koperasi ini awalnya itu dibentuk untuk mendapatkan bantuan atau tempat penampungan bantuan. Nah, inilah salah satu penyebab daripada koperasi itu gagal. Mereka memang tidak dirancang secara baik untuk membangun ekonomi anggota secara bersama-sama, dimodali dengan anggota secara bersama-sama, kemudian dikembangkan, dibesarkan, diputuskan oleh rapat anggota dan dijalankan oleh pengurus. Ini yang tidak terjadi. Lalu kemudian koperasi ini banyak yang kita jumpai gagal. Meskipun gagal, tetap aja semangat untuk membangun koperasi ini tetap ada. Kenapa? Karena dianggap sistem ini bagus. Karena ini bisa mengangkat perekonomian anggota secara bersama-sama dengan wadah koperasi. Tetapi sedikit yang berhasil karena memang terjadi di sana misorientasi. Koperasi dibangun tidak seluruhnya untuk membangun ekonomi anggota, tetapi dibangun terkadang berdasarkan adanya bantuan.